tapi juga kita bicara dalam konteks lingkungannya, dalam konteks bagaimana sebenarnya pempek itu hadir dalam konteks lingkungannya, kondisi masyarakat Palembang. Misalnya sagu. Dalam satu prasasti diceritakan betul bahwa Palembang ini ada tanaman sagu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang orang Palembang makan itu setiap hari, bagaimana konstruksi masyarakatnya memungkinkan muncul kelesan itu. Maka ada banyak varian dalam kelesan. Kemudian ada banyak sama banyaknya dengan versi pempek. Nanti Cek Mole akan cerita tuh berapa banyak versi pempek. Orang Palembang itu semuanya versi pempek itu banyak sekali. Dari mulai yang crispy, dari mulai yang basah, dari mulai yang digoreng, dari mulai macam-macam. Banyak pempek. Sama banyak varian pempek itu dengan varian pembuatannya. Jadi setiap keluarga pasti punya resep pempeknya sendiri, bagaimana enaknya. Nah, kemudian kita akan melihat pada materi berikutnya, kita akan melihat apa isi pempek dan kandungan pempek itu dalam, atau kelesan itu dalam konteks kesehatan dan biologi. Itu akan dijelaskan oleh Mbak Anita. Oke, saya akan memberikan satu pandangan sedikit atau kata pembuka sedikit, bahwa ketika kita bicara pempek, kita tidak cuma bicara tentang makanan, tapi kita bicara konstruksi masyarakat, kehidupan masyarakat Palembang itu sendiri, pemilik pempek. Banyak perdebatan bagaimana pempek itu, siapa pemilik pempek itu, tapi kalau kita bilang di Palembang, pempek itu punya nama yang sangat khas yang disebut dengan kelesan. Hari ini kita akan bicara tentang kelesan yang akan dibawakan oleh Mbak Ayu. Ayu atau Cek Mole. Cek Mole nama sebenarnya Mbak Yeni. Tapi katanya dia mulai tidak terkenal dengan Yeninya, dia mulai terkenal dengan Cek Mole-nya. Cek Mole ini adalah pemilik pempek. Cek Mole punya karir yang sangat, kalau Mbak Anita bilang, wah gitu ya. Saya surprise juga. Beliau itu kerja di bank, banyak kerja di bank, tapi terakhir memutuskan untuk menjadi bagian dari pelestari makanan Palembang, membentuk tokoh Cek Mole yang cukup terkenal. Sekarang udah mulai terkenal ya Cek Mole ya. Beliau juga ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. Jadi termasuk salah satu yang menjadi inisiator bagi usaha untuk diusulkannya pempek ke UNESCO, maaf. Cek Mole, saya kasih kesempatan Cek Mole untuk mempresentasikan apa itu pempek, bagaimana cara membuat pempek, dan apapun yang diketahui pengetahuan orang Palembang tentang pempek. Silakan Cek Mole. Oke, terima kasih Ibu Amilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Malam ini sangat bahagia juga sudah ikut dalam diskusi kita, webinar kita untuk malam ini mengangkat topik kelesan. Jadi bagus sekali sih dari topiknya, namanya juga diangkat dari asal pempek. Jadi pempek itu sebelumnya bukan pempek namanya, tapi kelesan. Saya Yeni Cek Mole, pelaku usaha. Jadi dalam hal ini di tim kajian UNESCO saya mewakili dari pelaku usaha. Tetapi bukan hanya pelaku usaha yang saya inginkan, karena saya sekarang ini benar-benar mau menyelami gastronomi. Jadi mengangkat kuliner khas Kota Palembang. Jadi salah satu bentuknya adalah yang melestarikan. Jadi makanya salah satu latar belakang saya kenapa saya berani untuk resign dari satu posisi yang sangat bagus menurut saya gitu ya, sangat bagus, karena pada saat itu saya pimpinan sebuah bank di Palembang. Jadi benar-benar saya resign
fokus bismillah dengan niat yang baik untuk mengangkat pempek ini. Itu latar belakang usaha saya. Jadi usaha saya ini baru bayi. Jadi tahun 2015 bulan Desember baru berusia kurang lebih 5 tahun lah. Tapi mimpi saya sangat tinggi dengan memajukan kuliner khas Palembang ini. Mimpi saya akan 5 tahun ke depan akan sama dan dinilai orang dengan brand-brand pempek yang sudah terkenal lainnya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud gitu. Jadi saat ini sekarang saya lagi berjuang bukan hanya untuk Cek Molek sendiri, tetapi untuk pelaku usaha pempek khususnya, karena alhamdulillah saya diberi amanah di 2018 itu untuk menjadi ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. Jadi saya diberi amanah itu dan juga ikut dalam salah satu tim kajian untuk pengajuan pempek ke list ICH UNESCO 2021. Itu sekelumit dari latar belakang saya. Mungkin kita langsung ke slide ya. Ada beberapa slide yang saya tampilkan itu secara garis besar saja. Bisa tim untuk slide-nya. Oke. Kelesan itu kita angkat dari judulnya, kelesan dari sagu dan ikan menuju kuliner warisan. Jadi saya bilang tadi kalau saya bukan hanya pelaku usaha yang bisanya hanya membuat pempek dan ikut event dari mall ke mall, dari stand ke stand untuk event pempek, untuk mempromosikan pempek, tetapi saya juga berusaha untuk belajar dari hulu ke hilir, dari sejarah, dari berbagai macam sektor tentang warisan Palembang ini. Jadi kuliner warisan ini saya berusaha untuk belajar lagi gitu. Malah kemarin waktu tesis juga saya mengangkat kelesan ini untuk jadi bahan tesis saya. Next. Boleh diteruskan untuk slide-nya? Ya. Jadi kelesan itu kalau kita baca dari berbagai macam sumber, saya udah beberapa sumber yang saya baca dan juga dari linknya juga dari beberapa sejarawan, budayawan Palembang, itu kelesan itu pertama kali disinyalir itu makanan tentara kerajaan Sriwijaya. Jadi pada waktu itu tentara-tentara membawa sangu itu adalah bahan yang bisa bertahan lama. Nah, bisa bertahan lama ini adalah salah satunya kelesan. Kelesan itu kenapa dinamakan kelesan? Jadi nanti ada pergeseran nama ya dari kelesan ke pempek itu. Kelesan itu yang berarti dikeles. Jadi diaduk-aduk, dicampur bahannya itu menjadi namanya kelesan. Kalau sekarang namanya pempek gitu. Biar bertahan lama. Oleh sebab itulah ini dibuat sama ibu-ibu sama ibu-ibu untuk bahan sangu untuk kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Nah, bergesernya waktu, latar belakang kenapa pempek ini banyak variasinya karena apa? Karena filosofi bahwa pempek itu dibuat oleh ibu-ibu ini saya dapat dari sumber berbagai macam sumber ya. Layaknya seorang wanita itu adalah patuh dan membuat kenyamanan, kebahagiaan untuk keluarganya. Jadi pempek dibuat sedemikian rupa berbagai macam varian adalah untuk membahagiakan rumah tangganya, membahagiakan anak-anaknya, membahagiakan suaminya untuk pagi, siang, sore, malam
berbahan pempek itu bisa dibuat berbagai macam varian gitu. Jadi filosofinya seperti itu, filosofi, dan sekarang juga banyak dibuat filosofi pempek itu dari pempek adaan, dari pempek lenjer dibuat lenggang, jadi pempek itu bisa digoreng, bisa dipanggang, ditunung ataupun direbus. Pergeseran nilai dari namanya makanan rumahan, pempek itu menjadi komersil. Jadi dijual pada saat itu saya baca juga di berbagai macam sumber, dijuallah pempek oleh seorang apek. Jadi orang China yang notabene banyak berdagang, pempek dijual lah oleh orang China yang dipanggil dengan apek. Oleh sebab itulah kenapa pergeseran nama, karena sudah terkenal apek-apek ini menjual kelesan, bergesernya nama itulah makanya kelesan menjadi pempek itu. Nah, dalam hal kelesan ini kita dari tim kajian pempek, tim kajian pempek menjadi warisan budaya tak benda, intangible heritage, itu membuat kajian. Jadi kajian akademisi. Dalam hal ini kenapa kajian akademisi? Karena kita lihat pempek itu dari berbagai macam sektor. Sektor geografis, sektor budaya, sosial, filosofi, ekonomi, dan sektor lingkungan. Nah, itulah kajian-kajian. Jadi tim kajian kita ini itu dari berbagai macam sumber. Jadi saya mewakili dari pelaku usaha, terus ada lagi dari akademisi, terus satu lagi ada dari government, dari komunitas, sama dari media. Jadi tim gabungan inilah yang mengangkat kajian akademisi untuk diajukan menjadi pempek menjadi warisan budaya tak benda untuk di pengajuan di ICH di 2021. Itu dari tim kajian. Nah, next. Upaya pelestarian budaya, warisan budaya tak benda ini itu dapat kita implementasikan. Contoh-contohnya adalah satu penelitian tentang pempek. Jadi banyak sekali saat sekarang itu ada disertasi, tesis, jurnal, ataupun yang sarjana S1 itu ada skripsi tentang mengangkat kuliner pempek ini. Terus juga kita ada event festival pempek yang tidak pernah putus, dari event satu ke event lainnya, siapapun yang menyelenggarakan, baik itu instansi, pemerintah, dan swasta, itu akan mengangkat pempek. Jadi kita di sini bukan hanya beban kami sebagai pelaku usaha untuk mempromosikan pempek ini biar terkenal, baik itu lokal, nasional, maupun internasional. Jadi tanggung jawab kita bersama-sama, berkolaborasi, berpegangan erat untuk mengangkat kearifan lokal ini. Karena apa? Kalau tidak kita bersama-sama, nanti ada pergeseran waktu, tidak kita lestarikan, pempek ini akan punah. Budaya kita ini akan punah. Dan tergesur dengan budaya barat yang akan masuk. Oleh sebab itulah kita harus berpegangan tangan untuk menguatkan kearifan lokal kita. Next juga kita mengadakan cooking class. Terus ada sentra produksi pempek. Untuk saat sekarang lokasinya di Pasar 26, Depaten, 10 Ulu, itu sentra orang membuat pempek. Ada juga kalau sebelum pandemi itu di Pasar Pempek yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang. Itu sepanjang jalan di Sudirman berjualan pempek. Jadi benar-benar kita angkat kearifan lokal ini. Terus juga di 2018 terbentuknya Asosiasi Pempek. Nah, disinilah pedagang pempek bersatu. Jadi selama ini kan pedagang pempeknya masing-masing. Disinilah kita bersatu, kita menyatukan visi dan misi untuk mengangkat pempek ini biar berkualitas, biar pempek ini bisa naik kelas, biar pempek ini bisa dikenal.
lebih dikenal lagi dengan visi kita untuk pempek mendunia. Jadi bukan hanya pempek mendunia itu yang keluar-keluar saja, tapi tidak ada proses. Kita sekarang menuju proses ke sana. Jadi tetap kita baik kualitas, baik apa segala macam itu kita siapkan untuk menuju pempek Palembang mendunia. Jadi bukan hanya mendunia itu dalam hal pengertian bukan hanya pempek ini diekspor, tapi pempek ada di mana-mana di dunia itu sudah mendunia. Jadi apa namanya pempek di Belanda, di London itu sudah mendunia. Tuh. Next, tadi juga sebelum acara kita sempat bincang-bincang kenapa pempek wajib atau layak untuk mendunia. Nah, di sini saya ambil sumbernya. Jadi kita paparan, kita berbicara itu harus ada sumber. Tidak boleh kita ngomong asal ngomong gitu. Jadi saya ambil sumber dari almarhum Profesor Dr. Rindit Pembayun, guru besar di Teknologi Pangan Unsri. Beliau pada saat, nah waktu itu juga saya masuk di tim kajian ini. Beliau pada saat masuk dalam panitia tim kajian untuk standar pempek ini menjadi standar dunia, karena pempek ini kan visinya untuk mendunia. Kalau produk mendunia, tentunya kita harus mempunyai standar yang diakui dunia. Nah, pada saat itu almarhum juga ikut, dia mengungkapkan, menjelaskan bahwa kenapa pempek ini layak mendunia. Beliau menjelaskan ada 5 alasan. Yang pertama, seperti yang Ibu Anita tadi, dia tidak suka makan ikan. Tetapi setelah makan pempek, ternyata sugestinya tidak suka makan ikan itu menjadi suka gitu. Itulah alasan yang pertama. Terus yang kedua, sorry saya terbalik. Yang pertama tadi itu pempek adalah asli Indonesia, terutama Palembang. Pempek sudah menjadi bagian dari masyarakat Palembang. Dikuatkan lagi, pempek ini sudah menjadi asli Indonesia pada tahun 2014 itu ada dikeluarkanlah sertifikat bahwa dari Kemendikbud bahwa pempek itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Terus yang kedua yang lagi saya jelaskan bahwa distinktif, yang tidak suka makan pempek menjadi suka makan pempek. Terus yang ketiga, pempek ini marketable. Marketable dalam hal apa? Ini mudah dipasarkan. Untuk saat sekarang, kita tidak bisa pungkiri. Pempek ini sudah di mana saja ada. Dan orang kalau ingat Palembang, pasti di benaknya pempek. Itu tidak bisa kita pungkiri, karena pempek ini adalah lokomotif kuliner khas Palembang. Diikuti juga dengan kuliner-kuliner lainnya. Terus pempek ini fungsional food. Dalam hal apa? Di samping bergizi, mungkin ada ahlinya nanti yang ngomong gizi soal pempek. Pempek ini bergizi dan berprotein tinggi. Jadi untuk anak-anak saja itu cocok. Jadi pempek ini bisa di segala usia bisa memakan pempek. Terus yang terakhir itu pempek merupakan pangan tradisional yang sangat ilmiah dan saintifik. Mampu dibuktikan secara kandungan gizi. Nah, mungkin ada Ibu Anita nanti yang lebih jelasnya menjelaskan tentang gizi. Itulah kenapa alasan pempek yang layak mendunia. Jadi PR kami pelaku usaha dan juga segenap ABCGM, jadi akademisi, bisnis, community, government sama media itu akan berkolaborasi, berpegangan erat untuk mengangkat pempek kearifan lokal Palembang untuk menuju dunia. Mudah-mudahan di 2025 pempek sudah mendunia. Itu target kami dari asosiasi. Tapi target visiumnya Kota Palembang itu 2030, tapi kami mempunyai target 2025 sudah mendunia. Tuh. Nah, untuk varian pempek, jadi ada pergeseran nilai, terus juga penyesuaian dengan kondisi sekarang. Pempek ini bukan variannya yang standar. Jadi kalau standar dulu kan banyak pempek. Bahkan adaan dan segala macam. Sekarang sudah ikut perkembangan zaman. Kenapa? Biar generasi muda, regenerasi, menyukai dan tidak gengsi dengan makanan lokal Palembang.
Jadi kita sangat miris sekali kalau misalnya anak-anak muda, dia lebih selfie di Instagram tuh lebih senang dengan makanan-makanan impor. Nah, itu apa namanya, miris. Bagi saya pribadi itu sangat miris. Kenapa mereka tidak bangga dengan apa namanya, membanggakan pempek, membanggakan kuliner khas Palembang? Ada apa dengan ini? Kenapa mereka lebih menyukai dan lebih comfort dengan makanan impor? Itu PR kita juga, agar anak-anak itu didoktrin berubah, jangan sampai bergesernya nilai, mereka tidak kenal dengan makanan khas Palembang. Oke, mungkin terakhir saya bisa sampaikan di sini ada tim kajian kita dari berbagai macam yang tim tadi. Inilah tim kita untuk mengajukan pempek ke UNESCO 2021. Mudah-mudahan kalau misalnya ini tidak bergeser, kita akan apa namanya, bertemu lagi, FGD lagi untuk memperjelas dan merevisi apa yang dibutuhkan untuk bahan ke UNESCO ini. Itu. Dan ada terakhir lampiran bagaimana supportnya pemerintah. Jadi support pemerintah Palembang, khususnya Gubernur Sulsel, beliau mengeluarkan surat edaran. Jadi surat edaran tentang penggunaan produk pempek Palembang. Jadi Pak Gub kita ini mengeluarkan surat edaran, diinstruksikan ke instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kalau misalnya rapat itu snacknya atau makanannya itu ada pempek. Terus kalau misalnya oleh-oleh itu ada pempeknya juga. Itu bentuk partisipasi, bentuk support beliau terhadap kearifan lokal. Ini juga dari kementerian, karena kita sebelum ke UNESCO kan wajib bahwa budaya tak benda ini harus ditetapkan. Jadi ditetapkan dulu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014 untuk pempek sebagai warisan budaya tak benda. Jadi itu apa namanya paparan dari saya. Dan balik lagi ke usaha saya, Cek Molek. Kenapa brandnya Cek Molek? Karena saya benar-benar mau mengangkat kearifan lokalnya Palembang. Dari namanya saja itu adalah nama asli Palembang. Jadi Cek Molek itu adalah kalau kita artikan di umum ya, sesuatu yang bagus. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu pempek ini terkenal di luar, tidak akan lupa dengan Palembang. Jadi pempek adalah Palembang, Cek Molek adalah Palembang. Dan alhamdulillah dibuat juga ownernya orang Palembang. Begitu. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Cek Molek. Menarik kepaparannya dari Cek Molek bahwa sebenarnya bagaimana masyarakat Palembang atau berusaha membranding apa namanya pempek itu sebagai sebuah identitas dari Kota Palembang dan masyarakat Palembang. Mungkin pertanyaan kritis saya kemudian adalah ketika kita membranding, bagaimana kemudian kalau Cek Molek bilang ada generasi mudanya itu mulai bergeser ke tidak cuma pergeseran pada masa sejarah, tapi juga pergeseran pada generasi muda ketika generasi muda mulai tidak lagi menganggap bahwa pempek sebagai sesuatu yang mereka makan setiap hari, karena mereka makan setiap hari menjadi sesuatu yang sangat biasa. Kalau dalam teori antropologi itu menjadi usual saja, sesuatu yang biasa. Nah, itu bagaimana kemudian PR kita sebenarnya menjadikan sesuatu yang biasa itu sebagai sesuatu yang berharga. Nah, mungkin ini yang perlu kita diskusikan nanti ketika kita melihat bagaimana pempek atau klesan itu akan menjadi sesuatu yang bernilai, tidak cuma bernilai jual, tetapi juga bernilai untuk membranding. Mungkin kita harus mulai melihat bahwa bagaimana mengemas sesuatu yang biasa tetapi menjadi brand yang diinginkan, atau dalam konteks generasi muda itu adalah sesuatu yang kekinian gitu ya. Kalau saya lihat mulai ada tuh pempek kekinian ya, ada pempek kekinian sekarang ya. Mungkin itu nanti akan menarik kalau pendapat Cek Molek bahwa
pempek itu bergizi dan berprotein tinggi dan sangat dinikmati atau disukai. Sekarang mari kita lihat bagaimana isi pempek dalam konteks isinya, terigunya dan segala macamnya itu akan dibawakan oleh Mbak Anita. Kalau kita bilang siapa Mbak Anita, saya ini temannya Mbak Anita. Mbak Anita ini kita satu rumah, tapi saya ketemunya itu lucu sekali dengan Mbak Anita ini. Saya ketemunya malah di webinar. Ya. Nggak pernah ketemu, jadi nggak pernah ketemu, nggak pernah apa-apa. Jadi tiba-tiba Mbak dari UIN ya, saya bilang iya saya dari UIN. Ternyata dia dari UIN juga, aneh ya. Gitu besarnya UIN sampai kita nggak pernah ketemu. Jadi sahabat cagar budaya mempertemukan kita dan ya, cagar budaya mempertemukan sahabat cagar budaya mempertemukan kami. Mbak Anita ini nama lengkapnya Anita Restu Puji Rahajeng. Menempuh pendidikan biologi di Universitas Negeri Malang, lalu kemudian S2-nya biologi molekuler di Universitas Brawijaya, lalu S2 juga di biomedics di James Cook University Australia. Sekarang lagi bekerja keras untuk menyelesaikan S3-nya di UGM. Semoga cepat selesai dan kembali, Mbak. Kita tunggu. Mas Robi juga menunggu soalnya. Amin. Oke. Mbak Anita akan bicara bagaimana sebenarnya struktur empek-empek atau kelesan itu dalam konteks biologi. Jadi kita bicara empek-empek itu yang kita makan sehari-hari, kita tidak pernah berpikir di dalamnya itu ada apa sih? Apa yang membangun empek-empek itu? Apa yang membentuk empek-empek itu? Dan bagaimana konstruksi empek-empek itu terhadap diri kita? Kalau dalam konstruksi kebudayaan, pempek itu adalah sesuatu makanan yang seperti nasi buat orang Palembang. Karena biasanya itu, maka kalau nggak ada pempek, kita sakit perut. Kan begitu kan? Kalau orang Palembang ini kan kalau kenapa lemes? Wah, sebelum makan cuko. Kan gitu. Kalau udah ngirup cuko, dia semangatnya tinggi. Udah sampai sebegitunya. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Mbak Anita Rahajeng tentang pempek dalam konstruksi pempek dalam konteks biologi dan kesehatannya. Monggo Mbak. Terima kasih Bu Amilda. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat cagar budaya yang memberikan kesempatan pada kami untuk bisa sharing ya, karena saya tidak bermaksud menggurui di sini. Jadi nanti kalau seandainya saya paparan kemudian ada yang kurang tepat, karena saya di sini melihat ada guru saya, jadi grogi. Ada beberapa senior dan juga teman-teman dari Fakultas Biologi dan dari Prodi Biologi. Hai Didi, senang ketemu lagi. Dan juga teman-teman yang lain, saya senang sekali. Ya, dan pastinya juga ada banyak pakar pempek di sini yang sedang menyaksikan kegiatan kita yang bisa nanti live IG ya kalau nggak salah ya. Oke, untuk tanpa memperpanjang waktu, kami ingin mempresentasikan tulisan kami yang merupakan gabungan dari beberapa penelitian-penelitian lain yang kami coba rangkum untuk mencoba menjawab tentang gizi dari pempek dan cuko gitu. Karena kalau kita ngomongin pempek tidak bisa lepas dari cukonya. Oke, mohon bantuan Mas Robi untuk saya bisa share screen karena host disable participant to screen sharing. So please Mas Robi. Saya nggak bisa screen share nih. Bu Amilda bisa membantu saya untuk screen share? Ya, Mas Robi masih belum ini. You are the host now, okay. So, right. Oke, terima kasih. Silakan Mbak, share screen. Ya, udah kelihatan belum? Belum? Udah kelihatan belum? Udah ya, oke, aku beriin. Belum bisa. Apa kayak gini, Be? CNI ada? CNI. Oke. Kalau sudah bisa kelihatan, maka saya akan mencoba untuk mempresentasikan PPT kami. Ya. Di slideshow, Mbak, biar oke. Judulnya adalah kualitas pempek berdasarkan pengolahannya gitu ya. Tapi sebenarnya ini judulnya kurang tepat karena kita tidak hanya membahas pempek, tapi juga pendampingnya yaitu cuko. Ya, saya ingin perkenalkan diri, nama saya Anita Restu Puji Rahajeng, panjang banget, jadi saya suka menyingkat jadi Anita Rahajeng.
MSI, MBMed SC, dari saya adalah dosen biologi, Fakultas Saintek UIN Raden Fatah Palembang. Saya juga temannya Mas Robit dan Bu Amilda di Sahabat Cagar Budaya Palembang. Hal ini adalah merupakan webinar pertama kami untuk kuliner seri 1. Ya, pempek. Nah, kalau kita searching di Google, maka pempek penjelasannya adalah sebagai berikut di Wikipedia. Pempek atau empek-empek, ada yang menyebutkan pempek, adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji, serta beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Menurut saya pribadi, definisi ini kurang tepat karena pempek itu ternyata tidak hanya spesifik di Palembang, tapi secara umum pempek itu adalah makanan di seluruh Sumatera bagian selatan, mulai dari Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu. Seperti itu. Seandainya ada yang kurang tepat, nanti langsung aja disampaikan atau nanti waktu sesi tanya jawab. Nah, Erkan sempat bertanya sama saya, pempek itu apa nih? Gitu. Saya bilang, saya mau webinar, kalau mau ikut silahkan. Nanti dia bilang, pempek itu apa? Kalau saya jelaskan seperti ini, dia nggak ngerti. Tapi ketika saya jelaskan, oh ini loh fotonya, oh iya, saya pernah makan. Gitu. Itulah sebabnya tadi Erkan sempat ingin bergabung dengan kita, tapi karena keterbatasan bahasa, dia akhirnya menyerah dan minta saya menyampaikan kesimpulannya saja nantinya. Oke. Menurut webinar juga, menurut Wikipedia juga, pempek ini disajikan dengan mie atau bihun dengan teknik memasak digoreng atau direbus. Suhu penyajian yang paling disarankan adalah yang panas. Oke, kita next slide. Oke, ini adalah macam-macam pempek. Sebenarnya ketika saya membuat PPT ini, saya sungguh terbayang pempek, apalagi di Jogja, pempeknya tidak seperti pempek Cek Molek tentunya. Di sini pempeknya ada pokoknya enak yang di asli Palembang lah gitu. Jadi, aduh, kapannya saya bisa balik Palembang dengan benar-benar menikmati pempek asli sana. Macam-macam pempek. Yang pertama, pempek lenjer nih yang panjang-panjang nih. Yang kedua, pempek telur kecil nih. Yang ketiga ada pempek kapal selam, seperti pempek telur kecil, tapi dia lebih gede karena itu kakaknya. Ya. Yang keempat ada pempek adaan. Ini adaan, bulat-bulat. 5, pempek keriting, bentuknya seperti kerupuk. Keenam, pempek kulit. Ini favorit saya. 7 adalah pistel. Dalamnya ada pisang. Sorry, kok pisang sih? Iya, pisang ya, pisang. 8 pempek. Kates. Oh, sorry. Kates. Ya. 8 pempek tahu. 9 lenggang. 10 pempek panggang. Ini pempek tunu, disebut juga pempek tunu, mungkin beberapa. Dan yang 11 adalah pempek dos, tapi kita tidak punya gambarnya. Pempek dos adalah pempek non-ikan yang hanya terbuat dari tepung. Itu spesial untuk orang-orang seperti saya yang sesungguhnya tidak bisa mengkonsumsi seluruh makanan yang hidup di air karena alergi. Tapi setelah saya makan pempek yang ikan, nggak apa-apa deh, gatal-gatal dikit. Next. Nah, bahan dasar pempek menurut setelah saya melakukan searching dan literatur review, itu bahan dasar pembuatan pempek itu secara umum sudah dibagi 3. Yang pertama adalah tenggiri, yang pertama adalah ikan laut, yaitu ada tenggiri, kakap, sarden, teri, dan lain-lain. Kemudian ikan sungai ada belida, gabus, kakap, parang-parang, ikan sungai kecil, lele, dan lain-lain. Kakap ada 2 ya, laut dan sungai, karena kakap merupakan ikan migrasi. Kakap melakukan, kalau masih kecil dia di laut, kalau udah gede, dia akan pergi ke sungai, dan kemudian kembali lagi ke laut untuk berkembang biak, dan anaknya akan dilepas di laut dan dia kembali lagi, ibunya kembali lagi ke sungai. Gitu. Oke. Kemudian ada juga pempek non ikan, ada pempek udang, pempek dos, pempek ayam, pempek nasi, pempek buah, pempek sayur, dan lain-lain.
Ada kemarin yang menyebutkan ada surimi. Nah, surimi ini bisa ikan laut, bisa ikan sungai. Yang pasti surimi adalah pasta dari ikan, campuran ikan macam-macam yang kemudian dijadikan pasta dan dibentuk sesuai dengan cetakannya gitu. Boleh saya dikoreksi seandainya saya salah. Oke, next slide. Ya, bahan baku pempek ada daging ikan. Kita ngomongin sekarang adalah yang pempek ikan ya. Daging ikan, tepung tapioka atau terigu, karena mungkin mereka ibu-ibu atau bapak-bapak ibu-ibu yang memang membuat pempek mencampur keduanya, atau hanya tapioka saja atau hanya terigu saja. Kemudian ada garam, ada air es, bawang putih, bumbu, dan penyedap rasa. Kualitas dan daya tahan pempek itu tergantung pada bahan baku dan temperatur pemasakan. Resep yang baik adalah yang pas. Nah, yang pas itu gimana? Ini yang sangat spesifik antara produsen pempek satu dan yang lainnya yang menyebabkan pempek si A lebih disukai daripada pempek si B. Resep yang baik adalah yang pas takaran ikannya, tepungnya, waktu nguleninya, waktu dan yang pasti adalah temperatur pemasakan. Waktu pemasakan juga sangat berpengaruh terhadap pembuat resep pempek yang baik. Nanti, cek molek kalau seandainya saya ada yang kurang tepat, monggo. Ya, pempek berkualitas itu secara umum adalah yang seperti ini, yang secara fisik tidak lihat. Kemudian, secara organoleptik itu yang bisa dicek dengan indera, yaitu organoleptiknya oke, yaitu baunya itu khas pempek, warnanya tidak terlalu putih, atau tidak terlalu hitam, atau tidak terlalu pink. Jadi, warnanya itu cukup. Kemudian, rasanya rasa khas pempek. Kemudian, rasa khas pempek ini bisa berbeda-beda. Kalau orang seperti saya tidak suka yang terlalu banyak ikan. Nah, gitu. Kemudian, pempeknya jika dipegang pegang itu keset gitu, tidak licin. Karena kalau licin, diduga mungkin dia sudah basi, mungkin seperti itu. Nah, pempek berkualitas itu yang kualitas mikroorganismenya oke. Berdasarkan literatur yang telah kami cari, yang mikroorganisme oke itu yang seperti apa? Gitu. Kalau seandainya pempek dibawa ke lab, maka yang kira-kira memiliki kandungan bakteri sebesar ini, yang E. coli-nya kurang dari 3, salmonellanya negatif atau kurang dari 25, Staphylococcus aureus-nya kurang dari 10 koloni, terus kemudian Bacillus cereus-nya itu berkisar antara 1 kali 10 pangkat 2, kapang dan konvernya berkisar antara 2 kali 10 pangkat 2, kayak gitu. Ini yang bisa menentukan seperti ini adalah para ahli mikrobiologi di lab-lab yang telah ditunjuk. Yang keempat, ini yang kita bahas banget pada malam ini adalah mengenai kandungan gizinya yang pas. Kandungan gizi yang pas untuk pempek itu seperti apa? Mari kita cek pada slide berikutnya. Nah, berikut adalah kandungan gizi pempek ikan per 100 gramnya. Itu saya membandingkan ada 2. Yang di sini, ini adalah kandungan gizi pempek berdasarkan data Kemenkes RI pada tabel komposisi pangan Indonesia. Yaitu adalah yang pertama energinya berkisar 162 kilokalori. Yang kuning ini adalah kandungan gizi pempek yang ditulis oleh dedihuang.com. Kalau nggak salah Pak Dedi Huang pernah juga ya webinar dengan kita ya Mas Robi ya. Pak Dedi Huangnya beliau adalah seorang sorry Mas? Iya, dia blogger dan foodie Palembang. Ya, beliau adalah food blogger di Palembang. Ya, kalau menurut Pak Dedi Huang, energi pada 100 gram pempek itu adalah 182 kilokalori. Jadi tidak terlalu berbeda signifikan ya. Proteinnya kalau yang dari Kemenkes ini yang 4,9 gram, sedangkan Pak Dedi Huang 9,2. Masalahnya tidak disebutkan ini pempek yang jenis apa. Apakah yang pempek kulit, satunya pempek kulit besar, satunya pempek telur besar gitu kan. Tentunya dengan adanya
telur di situ kan tentunya proteinnya jadi lain. Jadi sebenarnya data ini menjadi kurang valid karena datanya kurang lengkap gitu. Maka ini akan menjadi celah bagi, saya juga melihat ada beberapa mahasiswi kami dari biologi yang juga ikut bergabung, terima kasih, yang akhirnya kedepannya bisa kita gunakan sebagai salah satu contoh judul skripsi, yaitu adalah meneliti kandungan gizi pempek dari berbagai macam jenis pempek, yang lenjer kayak mana, adaan kayak mana, dan semuanya. Itu kayak gitu aja udah bisa bikin lulus seorang mahasiswi gitu ya, insya Allah seperti itu. Karena di sini masih banyak celah yang bisa kita pelajari lebih mendalam. Nah, dengan kandungan gizi yang selengkap ini, maka pempek ini menjadi makanan yang bergizi tinggi dan bisa disarankan untuk dikonsumsi setiap hari. Ya, ini kemudian kita akan membahas lebih serius ini mengenai pengolahan pempek. Jadi perebusan dan penggorengan itu mempengaruhi kandungan protein dan karbohidrat pada pempek. Saya mengambil ini dari penelitian Karneta dan Gultom 2017, gabung dengan Movitasari 2010. Pemasakan yang terlalu lama mengakibatkan kandungan air dalam pempek menurun. Dan protein yang menjadi menurun, vitamin menurun, mineral menurun gitu. Jadi semuanya menurun. Jadi masaknya jangan terlalu lama. Gitu. Terus berapa lama? Nah ini, berapa lamanya ini yang perlu kajian, karena dalam jurnal tidak disebutkan dengan lengkap berapa terlalu lama itu berapa lama, kurang lama itu terlalu lama. Karena kalau pemasakannya kurang juga mengakibatkan gelatinisasi butiran amilum tepung tidak sempurna, sehingga pempeknya nggak mateng gitu loh. Jadi, mungkin nantinya Bu Cek Molek bisa melengkapi data ini mengenai pemasakan yang tepat itu sekitar berapa menit gitu. Nah, pemasakan yang terlalu lama, kenapa kok menurunkan semua kandungan? Itu karena amilosa akan keluar dari adonan pempek dan berakibat viskositas pempeknya menurun dan membuat adonan pempek mengempes karena rantai lurus amilosa akan menggumpal melalui pengikatan molekul hidrogen dan menghasilkan warna yang rusak. Contoh nih, kalau pengalaman saya pribadi, pempek, saya masukkan kulkas. Dari kulkas, saya rebus dulu. Ketika rebus, dia pempek, adaan ini dia bisa cempluk banget ya, bisa gembung banget gitu. Habis gembung, kemudian saya goreng. Akhirnya dia kempes banget. Itu jadi karena tadi proteinnya menurun, terus kandungan air juga menurun, akhirnya dia kempes. Ya, selamat datang Bapak. Ya, Dr. Anita. Kita lanjutkan ya. Ya, kita bahas tentang butiran amilum pada tapioka. Ini yang akhirnya menjadi rahasia kenapa kita kembali lagi ke slide berikutnya mengenai kenapa di sini saya ada gambar segitiga biru dan tepung Pak Tani. Tepung Pak Tani ini adalah tepung tapioka yang biasanya digunakan untuk pempek. Kenapa kok kalau kita menggunakan tepung Pak Tani yang warnanya kuning? Itu akan menjadi berbeda ketika kita menggunakan tepung tapioka yang merek lain. Ya gimana ya, mau ngomongin nggak ngomongin merek itu nggak bisa gitu, karena itu yang bisa dipakai. Atau mungkin tepung tapiokanya kalau saya bikin sendiri, saya langsung bikin dari singkong terus saya olah sampai jadi tepung tapioka, itu hasilnya lain dengan kalau kita bikin pempek. Kenapa? Karena ini adanya butir amilum tapioka. Jadi gini, ketika di lab kami mencoba untuk mengecek apa sih sebenarnya, ada apa di tepung tapioka merek tersebut. Oke lah, kita nggak ngomong merek itu, tapi langsung aja disebut X ya. Itu ternyata dia nggak cuma murni tepung tapioka doang gitu loh. Itu tuh campuran dari butir amilumnya, itu jelas bahwa tepung amilum itu, butir amilumnya itu ada tapioka, ada butir amilum yang diduga adalah jagung dan beras. Komposisinya berapa? Itu rahasia pabrik. Ini yang menyebabkan
tepung tapioka merek tertentu menjadi lebih unggul ketika digunakan sebagai bahan dasar pempek. Ini adalah butir amilum tapioka yang normal, yang belum mengembang. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, inilah yang menyebabkan pempeknya menjadi kenyal banget. Dan berbeda kalau yang belum matang gitu. Dia ambiar karena kalau dicek secara mikroskopik menggunakan mikroskop SEM, hasilnya jadi seperti ini. Nah, oke, kita membahas lagi tentang kandungan air pada pempek. Jika tepung tapiokanya banyak, maka kandungan airnya itu akan sedikit, sehingga pempek menjadi bantat. Kenapa bisa seperti itu? Karena butiran amilum tepung tapioka akan mengembang dan menjadi gelatin yang menyerap air. Jika jumlah tepung tapiokanya banyak, maka jumlah gugus hidroksil yang ada akan menyerap airnya juga banyak. Gitu. Kemudian, pemanasan suhu 95 derajat mengakibatkan energi kinetik menurun dan dapat merusak ikatan hidrogen amilosa dan amilopektin. Nah, kita kembali lagi ke ngomongin tepung tapioka. Beberapa pengusaha pempek, terutama yang murah, mereka cenderung untuk mencampur antara tepung tapioka dengan tepung terigu. Itu benar apa enggak nanti Cek mohon tanggapannya. Kenapa? Ya itu tadi biar nggak bantat gitu loh. Atau ikannya yang bagus. Kalau ikannya bagus, maka dia akan pempeknya jadi tidak terlalu bantat dan hasilnya menjadi lebih baik. Sekarang kita bahas tentang kandungan protein dari pempek. Kalau tepung tapiokanya banyak, maka proteinnya akan tepung tapioka yang semakin banyak menurunkan protein, mengakibatkan protein yang ada semakin menurun. Dan waktu pemasakan yang semakin lama mengakibatkan kandungan protein, kelihatan, kandungan protein menjadi menurun. Kenapa? Temperatur yang terbaik untuk menghasilkan kandungan protein terbaik adalah 75 derajat Celcius. Nah, kalau waktu pemasakannya terlalu lama, maka kandungan protein menurun karena adanya denaturasi protein yang mengakibatkan kerusakan banyak struktur protein dari pempek itu sendiri. Nah, terus kalau tepung tapiokanya kebanyakan, kenapa proteinnya menurun? Iya, karena kita kan kalau mau bikin pempek kan harus jelas nih tepungnya berapa, proteinnya berapa. Kalau tapiokanya kebanyakan, ikannya itu menjadi kurang gimana ya, kurang pas gitu loh. Apanya ya, kurang pas takarannya sehingga mengakibatkan menurunnya kadar proteinnya. Lanjut, untuk kandungan lipid atau lemak. Lipid akan menghalangi masuknya air pada ikatan amilosa dan gelatinisasi tidak terjadi. Pemanasan yang terjadi dapat melelehkan lipid atau lemak. Nah, asam lemak jenuh memiliki titik didih yang lebih tinggi dan ikatan lemak yang lebih pendek memiliki titik didih yang lebih rendah. 70% asam lemak tak jenuh ditemukan pada ikan sungai dan 88% pada ikan laut. Inilah sebabnya ikan laut yang digunakan untuk pempek itu menghasilkan pempek yang lebih lembut. Kalau secara teori begitu. Kalau nanti prakteknya monggo Cek Molen nanti bisa memberikan masukan. Karbohidrat, mineral, dan serat pada pempek itu seperti apa? Kalau temperaturnya semakin tinggi, maka karbohidratnya menurun. Hal ini terjadi karena struktur molekul pada butiran amilum akan menjadi rusak. Nah, karbohidrat ini akan berpengaruh pada rasa, warna, dan tekstur pempek. Lanjut ya. pH atau derajat keasaman pada pempek. Kalau kualitas ikannya semakin menurun, maka pH ikan akan menurun. Jadi untuk mengecek ikannya segar apa enggak, itu kita pertama-tama kalau ibu-ibu ya, kalau nyari pempek itu
nyari ikannya segar apa enggak, pertama dilihat dari dipegang, kayaknya dipegang, kemudian dilihat dari matanya, dan juga kita bisa melihat pH-nya kalau kita punya alat pengukur pH. Nah, ketika pH semakin menurun, maka pembentukan gel pada ikan tidak terbentuk, dan karena adanya degradasi protein dan karbohidrat, maka mengakibatkan aktivitas enzim dan mikroba. Nah, jadi pempeknya tuh jadi nggak bagus gitu, karena ada aktivitas enzim dari ikan itu sendiri dan mikroba alami dari ikan. Ya, warna pada pempek. Warna dari pempek ini adalah kombinasi dari resep dan temperatur pemasakan. Resep yang dimaksud di sini adalah ikan apa yang digunakan, gitu. Warna kusam pada pempek disebabkan karena adanya sarkoplasma protein yang tinggi atau kandungan gula yang rendah pada daging. Nah, lanjut aja sini. Warna pempek itu tergantung dari tepung, tapioka, dan jenis ikan yang digunakan. Ini semuanya menurut literatur yang kami baca. Jadi bagi para pengusaha pempek yang terbiasa membuat pempek, maka masukan Bapak Ibu sangat penting untuk penelitian kami berikutnya. Ikan tenggiri dapat menghasilkan pempek berwarna putih. Ikan gabus menghasilkan pempek berwarna pink. Maksudnya ya nggak pink-pink banget, tapi maksudnya lebih merah gitu ya. Ikan sarden menghasilkan pempek berwarna lebih gelap dan cenderung hitam. Ikan parang-parang menghasilkan pempek berwarna putih keabu-abuan. Dan tepung tapioka merek tertentu menghasilkan pempek yang berwarna lebih putih dan lebih lembut teksturnya. Kemudian pengawet pada pempek, maksudnya adalah pengawetannya itu kayak mana gitu. Pertama-tama, ini yang alami ya maksudnya ya. Kita akan bisa meniriskan pempek sampai kering. Nah kalau udah kering nanti bisa lebih awet daripada pempek yang cenderung basah. Pempek kemudian juga bisa disimpan tempat yang dingin, maksudnya di kulkas gitu. Pempek juga bisa dilumuri minyak sehingga membuatnya lebih awet. Ada saran juga bahwa jangan langsung digoreng saat dingin, tapi direbus dulu, atau bukan direbus, apa namanya? Direbus dulu. Yang kelima, dibungkus dengan menggunakan plastik vakum seperti gambar. Dan yang keenam, dilumuri tepung tapioka, terutama seandainya ingin disimpan lebih lama tanpa menggunakan kulkas. Oke. Itu tadi adalah pempek, penjelasannya cukup panjang dan cukup rumit mungkin. Kita bahas cuko. Cuko pempek adalah cairan saus pendamping pempek yang berasa asam, manis, dan pedas dengan rasa dan aroma bumbu khasnya dan baunya agak sedikit menyengat. Cuko diperoleh dari racikan gula, cabai, asam cuka, bawang putih, dan garam dengan komposisi tertentu. Karakteristik spesifik cuko pempek, khususnya asam cuka, memiliki sifat merusak gigi. Namun, asam asetat ini juga dapat membunuh mikrobia. Jadi, dulu sempat bilang bahwa kalau orang Palembang yang sudah sepuh, yang sudah senior, itu biasanya giginya rusak. Karena diduga mereka lebih banyak mengkonsumsi cuko pempek dibandingkan yang masih muda. Tapi kalau menurut saya pribadi itu karena mungkin gosok giginya kurang bersih aja. Ini kalau gosok giginya bersih, maka walaupun anak muda banyak mengkonsumsi cuko, ya nanti nggak bolong juga giginya kalau udah tua. Nah, itu adalah bahan baku cuko. Mohon dikoreksi, Cek Molek, kalau seandainya ada yang kurang. Bahan baku cuko adalah gula merah, atau gula aren, atau gula batok. Kemudian ada bawang putih, cabai rawit dan cabai merah, garam, air. Pada beberapa literatur kami juga menemukan ada yang menggunakan kecap sebagai bahan baku cuko. Diduga kecap ini digunakan untuk membuat cuko menjadi lebih
viskositasnya lebih tinggi, lebih tidak encer gitu ya, dan berwarna lebih gelap. Karena cuko yang berwarna lebih gelap lebih disukai daripada cuko yang warnanya kurang gelap. Begitu. Nah, berikut adalah pengaruh jenis dan konsentrasi asam terhadap cuko. Misalkan asam yang lebih kecil pada asam laktat, jadi gini, ternyata beberapa peneliti, beberapa orang itu, beberapa orang yang buat cuko itu tidak hanya menggunakan asam laktat murni, ada juga yang menggunakan asam asetat, dan bahkan Yakult. Seharusnya ini kurang. Untuk cuko pempek yang saya ketahui ada juga yang menggunakan asam jawa ya, Cik Walek ya. Ada asam jawa yang saya tahu, yang saya nggak tahu, mohon nanti saya tambahin. Atau mungkin juga ada bahan lain yang biasa digunakan di antara para pembuat pempek. Nah, ternyata yang paling masem gitu ya, karena pH-nya yang semakin kecil itu adalah yang asam laktat murni. Namun ini diduga bisa lebih cepat merusak gigi gitu, karena asam laktat itu yang cuka masak itu loh. Kadang-kadang masih dicampur juga dengan asam jenis yang lain. Tapi kalau asamnya itu tinggi, maka dengan hanya sedikit saja, maka cukonya akan lebih cepat berasa asamnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pengaruh jenis dan konsentrasi asam terhadap viskositas cuko. Oke. Jadi, viskositas cuko itu dipengaruhi oleh keberadaan ion logam dalam larutan. Sehingga semakin tinggi kandungan ion logamnya, maka semakin tinggi nilai viskositasnya. Itulah sebabnya beberapa orang menggunakan tambahan Yakult. Mungkin jangan Yakult lah, kalau Yakult kan merek ya. Susu yang sudah difermentasi digunakan sebagai rasa asam itu pada pembuatan cuko mereka. Ini menurut saya menarik dan unik karena orang mulai mencoba mencari berbagai bahan untuk mencari rasa yang paling enak, dan inovasi-inovasi terhadap pempek ini menurut saya menarik sekali, bahwa kedepannya nanti pempek ini punya masa depan yang bagus gitu lah, karena generasi muda saat ini memiliki banyak inovasi. Nah, kemudian pengaruh jenis dan konsentrasi asam terhadap total gula cuko. Cuko itu disukai kalau dia itu manis, masam, dan pedas. Maka yang paling manis itu total gula tertinggi pada cuko pempek dengan, kalau pH-nya semakin tinggi, semakin rendah, maka gulanya itu akan semakin terasa. Hal ini terjadi karena larutan asam akan menghidrolisis lebih kuat gula-gula disakarida menjadi monosakarida. Oke, mungkin segitu dulu. Ini saya ingin menyampaikan bahwa berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat PPT ini, gabungan dari berbagai macam. Dan saya senang sekali bahwa pempek ini yang meneliti tidak hanya yang dari Palembang, tapi juga ada yang dari Unpad, ada yang juga dari Ternate, Universitas Negeri Padang. Dan tentu saja kita tidak boleh menghilangkan, ini ada buku pempek ini ya dari PNB Padang. Bagaimana juga mereka meneliti. Kemudian ada juga yang penelitian dari macam-macam, banyak sekali. Jadi pempek ini tidak hanya juga yang ikan yang saya sebutkan tadi, tapi juga ada yang pempek lele, ini saya baru tahu ini ada. Itu menarik sekali. Ada juga pempek dari menggunakan ikan cakalang, karena di Ternate lebih banyak ikan cakalangnya, sepertinya begitu. Jadi pempek ini sepertinya bisa menjadi makanan Indonesia, mungkin tidak hanya Sumatera Selatan, karena di mana-mana ada ikan di Indonesia secara umum, dan di mana-mana ada tapioka. Gitu. Mungkin begitu dulu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Salam cuko, dak becuko tengah duo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mbak Anita. Detail sekali, saya sempat surprise ini. Bisa belajar bikin pempek kita hari ini. Nggih, Bu. Saya juga masih belajar Bu. Saya harap juga ini mahasiswanya Mbak Anita bisa ketemu ini nih, dapat apa namanya, bahan skripsi baru. Insya Allah begitu. Bisa cepat lulus. Oke, tadi kita bicara tentang Mbak Anita sudah memaparkan sebenarnya seperti apa pempek dalamnya ya, isi pempek itu sendiri dan kandungan mulai dari bahannya sampai kandungan gizinya. Kalau Cek Molek tadi bicara tentang bagaimana pempek itu dilestarikan, dipertahankan agar dia tetap menjadi bagian dari identitasnya orang Palembang dan menjadi bagian yang bisa membawa kebanggaan. Kalau kita bilang di berusaha di branding, Cek Molek, kalau saya bilang di branding menjadi sesuatu yang tetap menjadi identitas kita. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk para bicara kita hari ini. Tapi kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya lagi, silahkan aja dipakai apa itu namanya? Saya lupa. Second-nya. Satu dari Pak Cahyana Indra Kusuma. Pak Cahyana itu bertanya, apakah Anda ada standarisasi rasa? Standarisasi rasa untuk kelesan menurut kajian-kajian yang telah dilakukan. Mungkin ini bisa untuk dijawab untuk Cek Molek ataupun Mbak Anita. Monggo silakan siapa yang mau duluan, Mbak Anita atau Cek Molek, untuk menjawabnya Pak Cahyana. Ya, boleh saya coba menjawab dari pertanyaan Pak Cahyana. Apakah ada standarisasi rasa? Jadi berbicara soal makanan itu berbicara juga soal rasa. Rasa kita serahkan lagi ke yang menikmati. Jadi konsumen yang menikmati makanan kuliner kita, itulah yang bisa menilai apakah pempek yang kita buat ini adalah cocok dengan rasa. Jadi kalau untuk berbicara standarisasi rasa, kita balik lagi seperti yang Ibu Anita ngomong tadi. Saya sangat setuju sekali dengan nilai gizinya pempek. Teknik cara pembuatan pempek itu juga akan menentukan rasa, menentukan kualitas hasil dari proses yang kita buat. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang notabene satu dan yang lain, kalau bagian produksi itu walaupun dengan berbahan baku yang sama, tetapi kalau teknik pengerjaannya beda, itu hasil akhirnya juga akan beda. Nah, gitu. Jadi kenapa pempek saat sekarang kalau untuk dia bisa diterima di masyarakat, baik itu lokal, nasional, harus berstandar. Nah, standar di sini dalam hal bukan standar rasa aja, Bapak. Jadi standar, kalau misalnya kita lihat pempek itu ada izinnya yang lengkap. Itu salah satu nilai value-nya kita. Jadi di sisi konsumen dia merasa comfort, merasa nyaman. Oh, pempek ini berarti sudah berstandar. Karena apa? Misal kita sudah ada logo halal. Pada waktu proses untuk sertifikasi halal itu tidak gampang. Kita harus melalui alur proses yang sudah berstandar. Jadi berstandar dari tempat produksi maupun bahan-bahan baku yang kita gunakan. Jadi semua ada standarisasinya. Oleh sebab itulah dengan lolosnya standar yang sudah ditentukan, bahan yang sudah ditentukan, kita dapat mendapatkan perizinan halal. Jadi salah satu izin yang dikeluarkan yang bisa kami sebagai produsen, sebagai pelaku usaha yang membuat pempek itu akan nyaman untuk berjualan. Itu apa namanya acuannya.
Terutama seperti yang Ibu Anita bilang tadi, kadar gizi. Nah, pada saat kita misalnya ada pempek yang sudah keluar halal atau sudah pempek yang sudah ber-SNI, itu prosesnya nggak gampang juga. Kita harus ada proses satu demi satu. Per jenis pempek pun kita harus kaji, kita harus masukkan lab bahwa aman nggak sih pempek ini untuk dimakan, ada zat-zat berbahaya nggak kandungan dalam pempek itu. Jadi sangat aman sekali. Kalau kenapa kita pedagang pempek ini ngapain sih buat perizinan, untuk apa? Untuk itulah, untuk kenyamanan konsumen makan pempek. Jadi kalau untuk standar rasa, siapapun yang makan pempek tergantung konsumen masing-masing. Seperti misalnya Cek Molek masuk ke pasar A, konsumen di satu tempat A gitu, tidak diterima, terlalu mahal makanan Cek Molek, tidak enak. Ya kita sebagai konsumen, sebagai produsen nggak boleh marah. Berarti ini salah pasar. Jadi ini bukan pasar saya harus ke B, gitu. Jadi sebagai kami, sebagai produsen, sebagai pemproduksi pempek ini juga harus menganalisa mana pasar yang bisa kita masuk, mana pasar yang tidak bisa kita masuk. Contohnya aja Palembang. Palembang ini kan harga pempek bervarian. Tetapi pempek yang harganya 1.000 pun sangat ramai, omsetnya juga sangat besar. Kenapa? Pasarnya juga beda. Jadi kita nggak bisa menstandarisasikan untuk rasa, tapi menstandarisasikan untuk perizinan, biar kita aman, biar kita nyaman berjualan, dan konsumen juga nyaman makan, itu penting. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin Bu Anita bisa tambahkan? Ya, silakan Mbak. Gimana tadi Ibu pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah ada standarisasi tentang rasa untuk kelesan itu sendiri? Kalau standarisasi rasa itu belum ada ya penelitiannya di jurnal. Jadi saya yakin penjelasan dari Cek Molek selaku pelaku dari pembuatan pempek ini udah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun ya, karena dari orang tua juga ya Cek ya. Itu sudah tepat sekali Ibu kalau mengenai standar rasa. Nanti berkenaan dengan lidah ya. Oke. Kalau saya standarnya cukanya ya. Oh gitu, lebih suka cukanya. Sukanya, kalau cukanya enak berarti pempeknya pasti enak. Monggo. Oke, pertanyaan yang agak menarik ini untuk Mbak Anita ini dari Mbak Wahyu Permatasari. Bagaimana tepung itu mengandung gelatinnya itu terhadap keenakannya atau kenikmatan dan efeknya dari pempek itu sendiri kalau dengan tepung gelatinnya itu? Dari Bu Wahyu Permatasari ya. Jadi bagaimana dengan tepung yang mengandung gluten? Gluten. Ini kalau yang saya tahu, tepung yang mengandung gluten tuh beberapa orang alergi terhadap gluten. Jadi tepung yang mengandung gluten itu bisa mengakibatkan pempeknya bisa lebih kecil gitu, karena gluten bisa mengikat air lebih banyak dibandingkan dengan tapioka. Begitu sih. Kalau mengenai rasa masih kembali lagi ke resep. Resep adalah bumbu yang digunakan, ikan yang digunakan, kayak gitu. Kalau gluten itu bikin pempeknya lebih kecil. Kalau menurut saya begitu. Monggo, Cek Molek bisa menambahkan. Sorry Bu, tolong diulang Bu. Ya. Itu bagaimana dengan tepung yang mengandung gluten itu Mbak Cek Molek? Oke, untuk tepung ya. Kalau untuk tepung kita kalau kami sebagai produksi pempek, kita lihat kalau kita kan sudah berstandar nih, seperti Cek Molek kan sudah ada perizinan halal, juga SKP juga lagi proses SNI. Jadi sangat hati-hati sekali dengan bahan baku. Jadi nggak bisa berpindah ke lain hati. Jadi kalau misalnya kita sudah berbahan baku A, kita nggak boleh merubah bahan baku menjadi B. Itu udah standar. Jadi walaupun kami masih kecil, perusahaan Cek Molek ini masih kecil, tapi SOP-nya tetap saya jalankan di produksi, bagian produksi. Jadi standar operasional untuk berproduksi itu sudah kita jalankan. Berapa 1 kilo ikan tuh
bumbunya berapa banyak, sagunya berapa banyak, airnya berapa banyak, ikannya pun berapa banyak. Itu ada standar. Jadi kalau untuk kita menuju proses SNI, semua berstandar. Jadi semua seperti ini saya contohkan, semua perjenis pempek itu sudah ada standar bakunya. Jadi kalaupun misalnya bagian produksi saya satu nggak masuk, tapi satu ada, dengan standar yang seperti ini, insya Allah kualitas dan standar yang sudah keluarkan Cek Mole itu nggak akan berubah. Itu yang penting. Jadi SOP kita tuh harus kita terapkan di bagian produksi. Tapi kalau untuk dari sagu ada mengandung apa, mungkin saya kurang paham ya Bu Anita ya, kurang paham. Tetapi sudah berstandar, harus ada logo halal, harus ada ber-SNI dan lain-lain. Jadi itu yang kita pakai. Demikian. Ya. Nambahkan sedikit Bu Amilda, untuk gluten itu sendiri, tepung yang banyak mengandung gluten itu adalah yang tepung dari ketan. Jarang ya kayaknya kalau pempek menggunakan tepung ketan itu kayaknya jarang. Tapi seandainya ada yang ingin inovasi seperti itu, ya monggo. Tapi diduga itu tadi, pempeknya akan menjadi lebih mantap, kecil. Gitu. Ya, efeknya untuk kesehatan gimana Mbak Anita kalau pakai gluten itu? Ada beberapa orang yang alergi. Alergi aja ya? Alergi gluten itu efeknya gatal-gatal sampai mual. Jadi kita pakai tapioka aja yuk kalau mau bikin pempek. Saya menyarankannya seperti itu, karena standarnya pempek adalah tapioka. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ajeng Gali. Pempek bagusnya disimpan berapa lama agar kadar gizinya tidak berkurang, kalau menurut Mbak Anita? Langsung dimakan, habis dimasak, segera dimakan. Itu adalah kadar gizi terbaik dari pempek. Karena bagaimanapun juga setelah dilakukan penyimpanan, apapun jenis pengawetannya, dimasukkan kulkas lah, atau direbus lah, itu tentu saja mengurangi nilai gizinya. Berapa lama yang paling maksimal untuk pempek bisa disimpan? Itu monggo Cek Mole, mari saling melengkapi untuk pertanyaan ini. Ya, jadi setuju sekali Bu Anita bahwa pempek itu yang paling enak dimakan itu pada waktu selesai produksi. Jadi kadang-kadang orang dari luar itu khusus datang ke Palembang. Kenapa dia khusus datang ke Palembang? Karena untuk kuliner pempek. Jadi mereka pengennya pempek itu setelah direbus, setelah digoreng langsung dimakan. Sugesti ya, atau nggak tahu ya saya sugesti atau apa. Merasa beda aja gitu, beda antara pempek yang dikirim dan pempek yang benar-benar kita lihat kondisinya udah barusan dimasak langsung dimakan. Tetapi bergesernya nilai ke komersil tadi, balik-balik ke komersil, kan bukan hanya pempek itu langsung dimakan, langsung dibuat, langsung dimakan, langsung dijual. Kita juga kan melebarkan sayap, menjual pempek itu keluar kota. Malah persentasi terbesar saat sekarang pandemi itu omset terbesar itu dari penjualan pempek keluar kota. Gitu. Iya, jadi Bu Anita di Jogja juga ada Cek Mole gitu kan. Nah, reseller kita di luar kota itu menjual lagi pempek yang kita buat, yang kita kirim dari Palembang. Seperti yang Bu Anita tadi jelaskan juga, pempek itu bisa awet dengan teknologi inovasi sekarang, nggak harus dengan sagu dan minyak lagi. Jadi kan kita ada alat vakum. Nah, alat vakum inilah yang digunakan teman-teman pelaku usaha pempek, bukan hanya pelaku usaha besar saja, karena alat vakum rumahan pun kan sekarang ada yang harganya sekitar 800.000, 1 juta, itu kan sudah bisa bisa memproduksi pempek vakum. Jadi pakai kemasan vakum, dikirimlah dari sini ke Jogja. Kalau pakai bus tuh hari ini kirim, besok nyampe. Jadi kondisi vakum itu bisa bertahan sampai maksimum sekitar kurang lebih 3 hari. Masih kedap, jadi masih kedap udaranya. Oleh sebab itulah kenapa pempek melebarkan sayap sekarang ini. Rata-rata teman-teman itu berjualan lagi keluar kota itu. Kita kan sampai ke konsumen itu kita nggak tahu apakah pempek itu langsung dimakan atau mereka jual lagi. Tiba-tiba nanti orderannya banyak. Ternyata setelah kita cek di IG dan segala macam,
oh dijual lagi ternyata barang kita. Itu kondisinya. Ya, berarti saya itu termasuk yang salah ya, karena saya ibu yang bekerja, jadi setiap minggu itu punya stok pempek, lalu dibiarkan masukkan ke dalam kulkas selama 1 minggu ke depan. Nggak Maksud saya salah. termasuk ibu yang salah, karena setiap pagi anak saya biasanya minta gorengkan pempek itu besok tuh harus bikin. Tapi kalau ibu bekerja susah sekali ya untuk bikin pempek setiap hari itu. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Sarifudin Hidayatullah. Apakah nilai gizi pempek dapat terpengaruh oleh cuko? Mbak Anita. Iya. Karena banyak cuko yang merusak gigi katanya. Ya. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Pak Syarifudin Hidayatullah mengenai nilai gizi pempek dan cuko. Nah, apakah nilai gizi pempek terpengaruh oleh cuko? Kok saya merasa enggak ya? Insya Allah enggak gitu. Oke, insya Allah enggak, karena kalau belum ada penelitiannya saya nggak berani memastikan seperti itu. Oke, insya Allah enggak. Jadi katanya kalau hirup cukonya kebanyakan menyebabkan gigi rusak dan usus menjadi rusak, soak gitu ya. Oke, ini menjadi ide baru buat saya. Nanti saya akan mencobanya pada tikus. Tikus saya kasih cuko, saya kasih pempek, kemudian akan saya cek gigi dan bagian struktur ususnya pada si tikus ini kayak mana gitu. Jadi, wah ini ide baru untuk penelitian berikutnya. Terima kasih Pak udah dikasih ide. Tapi insya Allah kalau cukonya itu tidak terlalu banyak, insya Allah tidak merusak gigi, apalagi usus sampai bolong, insya Allah enggak. Jadi itu sebanyak apa sih kita mau makan cuko dan seberapa sering. Kalau masalah gigi kita perlu hanya gosok gigi yang bersih, insya Allah tidak apa-apa. Gitu. Monggo, Cek Mulai. Cukup sama sih. Jadi ya balik-balik tadi berstandar. Jadi kalau kita udah berstandar sih aman lah untuk kadar bahan baku cukonya juga sudah diperbolehkan untuk dikonsumsi. Oke, pertanyaan dari Ibu Asmawati kepada Mbak Anita. Apakah pempek ikan yang kurang baik mempengaruhi gizi dan berbahaya bagi kesehatan? Sorry? Apakah pempek yang ikannya kurang baik mempengaruhi gizi dan berbahaya bagi kesehatan? Oh iya, kalau ikannya agak bau itu insya Allah mempengaruhi gizi dan berbahaya bagi kesehatan. Tapi sepertinya sebelum pempek tersebut jadi itu kayaknya nggak jadi. Maksudnya kalau kita bikin pempek terus pempek ikannya itu bau gitu ya, itu pempek yang dihasilkan kualitas bentuknya aja udah lain. Jadi insya Allah dari situ orang udah nggak mau makan. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi monggo ditambahkan. Mulai. Ya, jadi itu kan ada macam-macam jenis ikan. Jenis ikan yang dibuat untuk bahan baku pempek. Kita juga harus jeli bagaimana kita memilih untuk mengkonsumsi pempek. Kita juga nggak bisa mendiskreditkan teman-teman yang berjualan pempek murah gitu kan, dengan berpikir pastinya pempek murah, bahan bakunya juga sembarangan. Tidak juga gitu, tidak juga. Jadi ya si konsumen juga harus jeli bagaimana untuk memilih pempek yang baik untuk dikonsumsi. Dan juga kami juga sebagai pedagang juga berpikir jangan sampai pempek yang dibuat ini beda antara kita buat pribadi sendiri di rumah dengan yang dijual. Di benak pedagang harusnya berpikiran apa yang dijual itulah apa yang kita makan gitu. Jadi kami di asosiasi juga itu berprinsip untuk menjaga kualitas pempek, menjaga kualitas pempek sampai diterima dengan baik dan dikonsumsi dengan baik ke konsumen. Mudah-mudahan kalau berkomitmen seperti itu, kita pertama menambah pendapatan omset kita, kedua juga mengangkat nama baik kearifan lokal, mengangkat nama baik Kota Palembang. Itu yang harus didoktrin ke
teman-teman kami sebagai pedagang pempek. Sekian. Oke, saya pikir pertanyaannya habis. Diskusi obrolan, saya nggak bilang, obrolan kita kali ini menarik, saya pikir ada banyak yang bisa digali. Misalnya kalau kita bicara pempek, kita juga nggak bicara tentang ekonomi, kita juga bicara misalnya konteks ekologi Palembang pada masa itu, kenapa asumsinya ketika pempek jadi bahan bakunya adalah sagu dan ikan, berarti asumsinya pada masa itu banyak ikan dan banyak sagu. Nah, itu semua yang mungkin mempengaruhi juga kebudayaan masyarakat Palembang, bagaimana pola konsumsi itu terbangun, lingkungan mempengaruhi, lalu kemudian kebiasaan mempengaruhi, kadar gizinya memungkinkan. Sampai sekarang kita nggak lihat banyak orang Palembang yang sakit gigi, mungkin seperti itu. Itu adalah bagian-bagian yang menarik kalau kita bicara tentang pempek atau kelesan. Saya bisa merangkum obrolan kita sebagai sebuah bahwa pempek sebagai identitas, tapi juga pempek sebagai sebuah berkontribusi terhadap pembentukan kesehatan kita. Jadi membuat pempek yang baik, mengolah pempek yang baik, memakan pempek yang baik dengan bahan yang baik adalah bagian dari bagaimana kita menjadikan pempek sebagai sebuah identitas. Gitu Cek Molek ya? Ya, setuju. Begitu Mbak Anita ya, obrolan kita bisa disimpulkan seperti itu. Saya pikir ini adalah obrolan pertama kita, akan ada 2 seri berikutnya yang teman-teman sahabat Cagar Budaya akan buat, dan saya harapkan kita tetap bisa atau mengobrol bersama lagi di 2 minggu ke depan untuk bicara tentang sesuatu yang cukup menarik dan dekat dengan kita juga. Kalau tidak salah itu adalah apa Mas Robi? Kalau tidak salah itu adalah Gulai Anam dan gulai Anam. Gulai Anam. Gulai Anam itu selalu ada dalam pesta besar. Pesta besarnya orang Palembang ya, biasanya, tapi kita akan melihatnya dalam konteks yang lain, dan dalam konteksnya adalah rempah. Mungkin teman-teman atau teman-teman Bapak Ibu sekalian tertarik bagaimana apa itu gulai Anam dan bagaimana dia berkonstruksi dengan rempah. Oke, ini kita bicara pempek. Pempek adalah sesuatu atau kelesan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan orang Palembang. Hari ini kita punya pengetahuan baru bagaimana kelesan itu diusahakan menjadi atau dijadikan identitas atau branding kota Palembang, itu yang pertama, dan bagaimana kelesan itu dilihat dalam konteks isinya, kandungannya, dan bagaimana dia dibuat. Kita punya pengetahuan baru tentang sesuatu yang dekat dengan kita hari ini. Mungkin itu obrolan kita hari ini. Saya sebagai moderator tidak dapat mengatakan bahwa ini sesuatu yang dekat dengan kita, tetapi juga sesuatu yang membuat kita menjadi lebih aware dengan apa yang disebut dengan kelesan. Akhir kata, saya mohon maaf kalau ada kesalahan, dan pasti banyak kesalahan, dan kurang bisa memandu jalannya sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.